Sebelumnya saya mau kasih gambar ini dulu nih. Bapak Ibu sudah pernah familiar dengan gambar ini nggak? Atau yang semirip ini, semodel ini. Jadi ada ceritanya, ini adalah kisah seekor katak ya, kodok gitu, yang diletakkan dalam sebuah panci, dan kemudian pancinya itu dipanaskan secara perlahan-lahan. Jadi ada panci diisi air, kemudian ada katak dimasukin situ, pancinya kemudian dipanaskan. Nah, suhu air di dalam panci itu kan akan semakin meningkat karena dipanasin tadi. Tapi ceritanya, katak tersebut itu akan diam saja karena dia tidak merasakan adanya perubahan suhu yang terlalu signifikan. Jadi dari biasa aja ke hangat, ke makin agak panas dikit, makin panas, makin panas, tapi tidak terlalu terasa secara signifikan oleh si katak tadi. Nah, hasilnya dalam waktu singkat, tentu bisa kita tebak, katak tersebut mati. Jadi katak tadi itu matang, direbus, dia mati karena tidak mencoba untuk keluar dari panci pada saat panci itu sudah terasa panas. Dia mati karena tidak bisa merasakan peningkatan suhu tadi. Dia mati karena tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya di panci tersebut. Nah, singkatnya, katak tersebut mati karena tidak berubah. Nah, dalam konteks manajemen, Bapak Ibu pasti familiar dengan kisah seperti tadi. Gitu. Ceritanya, kisah ini tuh mau menganalogikan apa sih, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa kasih 1-2 kata kunci aja. Ini sebenarnya mau cerita tentang apa sih si katak ini tadi? Perubahan. Betul sekali, Bapak. Betul. Nah, tentang perubahan, seperti yang akan saya bawakan sharing tentang perubahan tersebut hari ini. Definisi perubahan atau change management dalam konteks ini itu apa sih? Ada banyak banget versi pengertian tentang change management yang sebenarnya rata-rata semuanya nggak salah. Dan kalau mau boleh saya simpulkan sendiri, maka sebenarnya change management itu dapat disimpulkan sebagai pengelolaan perubahan, sebuah proses kolektif yang dilakukan yang melibatkan berbagai macam cara, tools, metode, atau apapun itu namanya, yang tujuan akhirnya adalah untuk memastikan adanya perubahan kondisi dari kondisi tertentu sebelum berubah menjadi kondisi lain yang berbeda dari kondisi awal. Secara garis besar yang namanya change management itu adalah itu bahasanya saya. Nah, kita menemukan change management itu ada di mana-mana, Bapak Ibu. Dari ruang dapur, tadi si panci, katak di panci itu tadi, sampai ruang rapat korporat, dari isu pribadi sampai isu kebangsaan, mana-mana pokoknya. Dari tujuan yang kelihatannya sederhana banget, seperti ingin menghentikan kebiasaan ngerokok misalnya. Tadinya ngerokok, pengen berhenti ngerokok. Itu adalah sebuah change management yang simple di level pribadi. Ingin bangun lebih awal, tadinya susah bangun pagi, pengen bangun lebih pagi. Ingin mandi lebih dari sekali sehari, gitu. Sampai yang ruwet luar biasa, seperti misalnya mengubah minat baca masyarakat Indonesia yang katanya rendah banget, mengubah perilaku korupsi pejabat, good luck with that, atau mengubah corporate culture. Kalau dalam hal ini saya bicara adalah tentang corporate culture. Dan ini sebabnya begitu banyak orang membicarakan tentang yang namanya change management. Begitu banyak orang yang mempelajarinya, begitu banyak orang yang berusaha untuk menjual konsep ini. Gitu. Kita lihat banyak banget pakar-pakar manajemen berusaha untuk menawarkan banyak sekali konsep tentang change management, tentang caranya, tentang how to implement, dan lain sebagainya. Dan masing-masing punya approach-nya sendiri, punya metode, punya tools-nya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tokoh-tokoh seperti Garrison Winn, Jeff Hyatt, Michael Beer, Jim Hammerling, dan mungkin satu-satunya yang paling familiar di telinga kita semua adalah John Kotter. Mereka bicara banyak tentang perubahan, alasan harus berubah, cara dan metodenya, dan bagaimana kita bisa move forward dengan itu. Nah, menjadi menarik, Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi bila kita dalam proses melakukan perubahan itu ternyata gagal di tengah jalan. Ternyata ada sesuatu yang come up di tengah-tengah sehingga kita tidak smooth menjalankan itu. Apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita tersentak, terkejut, ada hal yang tidak sesuai dengan rencana? Nah, ini menarik untuk dibahas karena tidak semua perubahan itu
akan langsung berjalan lancar sesuai rencana di saat pertama kali kita initiate perubahan tersebut. Malah tidak jarang inisiatif perubahan dan mungkin beserta hasilnya itu bergeser dari rencana awal yang kita gariskan di awal mula dari change management. Nah, terlepas dari kualitas perencanaan yang kurang mumpuni misalnya, atau eksekusi yang tidak maksimal, atau apapun itu. Jadi nggak jarang kita, para change manager, change agent, atau apapun namanya, berhadapan pada situasi di mana kita harus memikirkan kembali perubahan yang sedang kita coba untuk usung. Lantas gimana Bapak Ibu? Kalau dari saya akan mulai dari komponen terhadap change atau change management tersebut. Jadi ada 3 komponen menurut saya yang perlu kita garis bawahi dalam kita melakukan change management. Yang pertama adalah tentang yang namanya goals. Tujuan dari change management itu kan mencoba untuk mengubah sesuatu yang selama ini sebenarnya orang-orang terbiasa untuk lakukan. Jadi sebenarnya secara gamblang kita bilang kita berusaha untuk memaksakan apa yang orang-orang itu sudah asik, sudah nyaman, kebiasaan atau rutinitas yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kita mencoba untuk tanda kutip memaksakannya. Ibaratnya kita jual sesuatu, kita jual barang yang sebenarnya nyaris secara umum itu nggak disukai sama orang-orang. Apakah goals atau tujuannya itu juga lebih baik? Yang kita jual ke mereka, yang kita klaim kepada mereka itu pasti lebih baik. Kita bilang, oh ini akan menuju ke sini, ini akan menuju ke situ. Pasti yang kita jual hal-hal yang kita anggap akan lebih baik ujungnya. Tetapi itu kan semua adalah harapan. Yang kita jual itu adalah harapan yang sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu, tidak bisa sure pada akhirnya akan terjadi atau tidak. Tetapi kita tetap paksakan itu kepada mereka. Jadi goals itu adalah elemen penting dalam change management yang sadly kadang-kadang kita maksa kepada teman-teman, kepada karyawan yang ada di tempat kita untuk ikut dengan maunya kita. Kedua adalah metode. Biasanya kita selalu pakai metode-metode yang sudah lumrah. Ada yang pakai caranya Kotter yang 8 step itu, atau ada pakai cara-cara lain yang mungkin kita pakai konsultan atau kita pikirin sendiri. Apakah itu selalu berhasil? Kita pengen mikir kalau itu selalu berhasil, tetapi kenyataannya belum tentu juga. Kadang-kadang malah gagal total di tengah jalan, atau pada saat kita mau berangkat, itu pun sudah ada dead on arrival katanya. Jadi, di tengah dari metode yang kita sedang jalani tersebut, kadang-kadang selalu ada faktor-faktor yang kita tidak bisa antisipasi, yang kemudian mempengaruhi jalannya change management proses di tempat kita. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah proses komunikasi, pengelolaan komunikasi. Ini adalah proses yang paling penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari change management. Tapi apakah kita tahu cara terbaik untuk melakukan komunikasi tersebut? Kita cuma tahu teori, kita cuma tahu best practice, tetapi apa yang works untuk tempat lain belum tentu juga sukses untuk tempat kita juga. Gitu. Change management, it's like selling BS to those who are clearly not ready or they think they don't need it. Gitu. Jadi saya sendiri, contohnya nih Bapak Ibu, saya sendiri pernah beberapa kali menjalankan proses atau project change management di tempat saya bekerja, tidak hanya di tempat saya yang sekarang. Di satu ketika saya pernah menerapkan perubahan proses performance management, melibatkan semua level, dari strategik sampai level operasional, dan ketika kita pitch kepada top management bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang benar-benar penting untuk dilakukan, dari mulai strategic alignment, cascading down strategi, dan yang lain-lainnya. Di awal top management oke. Tapi ketika sudah ada di tengah, akhirnya mereka pikir-pikir lagi. Ini hanya buang-buang waktu, ini hanya buang energi, buang sumber daya. Yang namanya businessman, mereka hanya ingin fokus pada one thing that menurut mereka matters a lot, yaitu cari sales, cari uang, cari profit. Jadi rencana change management yang sudah kita jalankan di tengah pun akhirnya terbuang sia-sia. Padahal kalau kita bicara soal goals, di awal semua sudah disepakati, semua sudah setuju, tapi akhirnya di-scrap begitu saja. Nah, di tempat lain, saya pernah ada project yang goals-nya sudah sepakat, manajemen mendukung, budget sudah oke, resource sudah oke, kita sudah buat rencana kerja yang oke, tetapi apa yang terjadi, rencananya gagal total. Penerimaan karyawan tidak seperti yang kami harapkan waktu itu. Saya ingat di satu momen saya pernah kunjungan ke cabang untuk ngecek, dan saya tanya pada dia, tahu nggak Bapak kalau kita punya program ini?
Ini program tentang change manajemennya. Dia jawab nggak tahu. Dan dia ngerasa tidak pernah dikasih tahu. Padahal at the same time, saya persis lihat di belakang karyawan tersebut, di balik punggungnya dia, itu ada satu poster yang gede-gedean, yang isinya itu tentang program yang sedang saya omongin saat itu. Itu gimana rasanya waktu itu, langsung pasti kaget, langsung terhenyak lah gitu. Sekaligus sedih, karena apa? Artinya yang selama ini kita omongin itu nggak sampai ke level bawah, dan mereka bukannya tidak menerima, mereka bukannya menolak, tapi mereka malah tidak peduli. Itu lebih sakit hati lagi gitu. Ada satu kisah lagi terakhir, di mana saya pernah coba untuk melakukan campaign untuk corporate values. Kalau ini beda, goals-nya sudah oke, metodenya sudah oke, programnya semua sudah disosialisasi, semua orang sudah tahu program ini, tetapi kemudian muncul masalah tentang koordinasi. Jadi ada yang main asal terabas, ada yang sok tahu memberikan arahan, padahal dia sama sekali nggak paham dan dia tidak terlibat dengan proyek ini, dan membuat semua orang jadi bingung. Akhirnya ya bisa ditebak programnya berjalan kacau. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ini adalah pengalaman-pengalaman tentang change management. Apa yang bisa kita lakukan menyikapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi di kala change management ini terjadi? Menurut saya ada 3 hal kembali untuk bisa dilakukan dari pengalaman saya. Yang pertama adalah think like a scientist, berpikirlah seperti ilmuwan. Gimana sih caranya? Maksudnya seperti apa sih? Ilmuwan itu kan selalu open terhadap kemungkinan bahwa ada hal-hal baru yang mungkin saja menganulir hal-hal yang sudah dibuat sebelumnya. Seorang ilmuwan harus mau di-challenge dan harus mau men-challenge diri sendiri untuk selalu menguji konsep lah, teori, metode, cara apapun. Dan mereka selalu lebih bertanya what if sebenarnya, ketimbang pertanyaan yang lain. Jadi kita pun sebagai change agent, change manager, apapun, harus terbuka pada kemungkinan bahwa kita bisa jadi salah. Kita bisa saja sedang melakukan hal yang menurut kita relevan, menurut kita benar, tapi sebenarnya kita perlu merevisi pandangan kita terhadap sesuatu. Ini adalah mindset seorang saintis. Sebuah teori baru bisa dikalahkan oleh sebuah teori lama bisa dikalahkan oleh teori baru apabila muncul evidence, muncul hal-hal baru yang mengikuti hal tersebut dan tentunya diteliti lebih lanjut. Yang kedua adalah fluid yet measurable action. Jadi kita harus cukup fleksibel dan mau berusaha untuk mengubah apakah itu goals, methods, atau cara berkomunikasi kita sendiri. Jadi fleksibel dalam cara. Karena kalau mau jujur kita pun sendiri tidak tahu gimana outcome atau tujuan kita tuh menuju kemana. Jadi kita harus bisa fleksibel terkait dengan hal tersebut. Dan yang ketiga, yang menurut saya penting juga adalah kita harus lebih banyak mendengar. Bergaul dengan banyak orang, top management, champion, influencer, key person, sampai orang-orang yang tidak dipedulikan sama sekali. Kita harus mau mendengar mereka, karena kegagalan kita dalam berkomunikasi bukan karena kita salah memberikan respon, tapi karena kita tidak mendengar terlebih dahulu sebelum memberikan respon tersebut. Jadi, lesson learn-nya apa, Bapak Ibu? Ini kembali ke slide kodok. Sebagai change agent, change manager, apapun namanya, kita harus terbuka pada kemungkinan bahwa kita jatuh dalam perangkap change management itu sendiri. Kita terlalu terpaku pada goals, metode, atau pola-pola yang kita anggap baik, sampai kita lupa bahwa hal itu belum tentu relevan. Jadi jangan tersandung pada masalah klasik. Ketika kita berkhotbah tentang katak yang ada dalam panci, jangan-jangan kita juga telah menjadi katak di dalam panci tersebut. Jadi dengerin apa yang lebih banyak dikatakan oleh orang-orang di lapangan maupun di luar lapangan, bertindak sesuai dengan kondisi yang ada, jangan malu untuk merevisi tindakan kita apabila memang salah, dan tetaplah memiliki mindset sebagai ilmuwan, selalu menantang diri untuk menguji pemahaman kita, termasuk pemahaman tentang cerita bahwa katak yang mendidih itu adalah benar. Katak yang mendidih di panci itu adalah sebuah mitos yang salah. Itu adalah cerita yang ngaco, yang ngawur, karena tidak pernah ada katak yang berdiam diri ketika air di sekelilingnya mulai memanas. Ini sudah terbukti oleh sains, jadi cerita yang selama ini kita dengar tentang manajemen perubahan, itu adalah kisah bohong-bohongan. Jadi bayangkan bila kita tetap pada mindset yang lama tersebut, kita akan menularkan sebuah hal yang salah kepada orang lain. Ketika kita menjadi change agent, ingatlah untuk selalu membuka diri terhadap perubahan, belajarlah terus, do what we preach, walk our own talk, dan
pahami esensi bahwa change management itu bukan hanya mengajak orang untuk berubah, tetapi juga bersama-sama ikut berubah untuk menjadi yang terbaik. Dan siapa tahu, Bapak Ibu, berikutnya ketika kita coba untuk menjalankan sebuah change management proses, kita bisa menyelamatkan nyawa seekor katak nantinya. Terima kasih, selamat siang.